semoga berbahagia dengan keluarga Sobat Ambiar di Jumat ini. Betul. Hingga menyambut Idul Adha, tinggal menghitung hari dan kita juga yakin Sobat Ambiar pasti sudah punya rencana bersama dengan keluarga. Iya. Menghabiskan waktu bersama. Kamu ke Bandung ya? Aku insya Allah ke Bandung. Iya, aku di Jakarta. Aku di Jakarta aja. Rian, kamu kemana? Aku ke Bandung. Kamu kemana? Aku ke Bali. Oh, sengaja. Kamu jalan-jalan enak banget ya. Bukan kerja. Ya, kemanapun itu yang penting bahagia dan sehat yang paling penting. Jaga kesehatan. Tapi kalaupun misalnya yang penting bersama keluarga, sama orang yang kita sayang. Nah, baru aku mau bilang, tapi kalaupun misalnya perginya sendirian, jangan pernah lupa sama keluarga. Kirimin kabar, kasih oleh-oleh itu jauh lebih penting juga. Ya kan? Aku tidak minta oleh. Teng. Tapi kalau ngomongin soal keluarga ya, bintang tamu kita yang pertama ini satu rombongan bisa dibilang sebagai keluarga yang kompak dan harmonis. Keluarga ini tuh kerjanya jalan-jalan. Pokoknya kalau semuanya pokoknya selalu bersama, nggak pernah masing-masing. Ini masuk ke dalam sejarah sebagai keluarga selebriti tanah air dengan kartu keluarga terpanjang di Indonesia. Ya. Langsung aja dong di-invite. Sedang berbahagia karena kabarnya salah satu anggota keluarganya akan segera menikah. Yeay. Bagi Ambiar kita hadirkan keluarga Gen Halilintar. Selamat datang kembali. Halo. Gen Halilintar. Apa kabar, sehat ya? Lihat lengkap nih sekarang nih. Iya, rame nih kita. Seru banget. Coba dong yel-yel dulu seperti Gen Halilintar. Pay attention please. Gen Halilintar. My family, my team. Mana my team? Salah satu keluarga yang paling kompak di Indonesia, keren banget ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia semuanya? Alhamdulillah. Cuan semuanya cuan. Tuhan tiap hari every day. Kemana? Gen Halilintar, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Kalau nggak salah baru pulang umroh ya. Iya, jadi kita 2 bulan di Mekah Madinah. Masya Allah. Balik Mekah Madinah, Jeddah, Taif. Sampai kita alhamdulillah berhasil dari akhir Ramadan dan lebarannya 4 generasi. Wow. Maksudnya? Jadi kita berkumpul semua dengan Atta, Torik, Aurel, Amina, Azura, ada anak Asanti juga. Dan kita berhasil mendatangkan papa dari Pak Halilintar, Atu. Jadi 4. Oh, luar biasa, hebat ih. 2 bulan, seneng ya. Hadiah ulang tahun, Gitu. hadiah ulang tahun Atu yang ke-84. Masya Allah. itu satu rezeki yang tak terhingga nilainya. Semoga bisa selalu dikenang sama keluarga kita. Amin. Termasuk akan ada satu kenangan dan juga memori yang pastinya tidak akan bisa dilupakan oleh keluarga Gen Halilintar. Termasuk juga Torik yang kemarin ini kita tahu jadi viral di media sosial sempat melamar Alia Mas Said. Lamarnya kenapa harus begini? Silakan Mama. Giger. Siapa yang gak kenal dengan keluarga fenomenal satu ini? Gen Halilintar yang selalu menghiasi dan menghibur warganet dengan konten-kontennya di sosial media. Setelah sekian lama, akhirnya keluarga Halilintar menginjakkan kaki kembali ke tanah air yang dikabarkan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Jadi ini bukan gara-gara saya Halilintar lagi, tapi gara-gara Torik Halilintar. Masya Allah. Gara-gara Torik Halilintar, jadi dicepetin kita meninggalkan Mekah Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Demi Tuhan aku berjanji padamu. Aduh. Bener gak sih alasannya karena mau menghadiri pernikahan Torik? Atau emang ada acara lain ya? Kira-kira udah sejauh mana sih persiapan Gen Halilintar untuk menyambut pernikahan Torik dan Alia? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Hatiku terbagi pada cinta selain kamu. Gen Halilintar. Kan kita tahu ya Gen Halilintar ini sibuk banget jalan-jalan ke luar negeri. Kemarin alhamdulillah umroh juga, tapi kan juga ada kesibukan di sana di sini. Terus sekarang kumpul keluarga lengkap di Indonesia.
kumpul keluarga lengkap ini sebenarnya apakah memang tujuannya juga untuk menghadiri hari bahagia dari Thorik dan juga anak saya? Insya Allah. Jadi sebenarnya kita tuh belum pulang. Jadi masih lagi di Mekah Madinah. Terus Thorik telepon kan, Umi, Mami, aku mau gini. Terus kita ngobrol dan kasih pesen-pesen sampai berjam-jam kita video call. Terus akhirnya kita pun mencepatkan keluar dari Mekah Madinah. Kita kan ke Turki dulu tuh. Nah jadi sempat di Turki 2 minggu. Tapi sebenarnya belum selesai, tapi bilang, Mi udah nggak bisa, ini mesti segera kembali gitu. Oke, siap. Jadi langsung dipercepat. Oke. Tapi kan kita juga kemarin lihat tuh waktu momennya Thorik Melamar. itu kan manis banget ya, gambarnya bagus banget, pemandangannya juga indah banget. Tapi sebenarnya keluarga Halilintar tuh dikasih tahu nggak sih rencananya Thorik, aku nanti mau pergi ke sini, mau ngelamar langsung dia di tempat ini. Di Thailand itu ya? Iya, dia sih waktu di Thailand tuh nelpon. Nah, cuma dia nanti mau bikin itu dia nggak cerita semua. Cuma dia bilang pokoknya kita akan surprise lah kayak gitu. Yang artinya sebelum dia melamar secara casual ya, belum langsung. Udah telepon. Udah telepon ya? Udah telepon Mulu. Umi dikasih tahu sama anaknya. Dia Iya. melamar pujaan hatinya. Apa dalam pikiran Umi saat itu? Nah, jadi kalau Pak Hali itu selalu kita itu namanya anak mau nikah tuh yang paling penting persiapan anak kita. Mentalnya. Jadi persiapan untuk dia benar-benar menjadi insan yang baik, yang betul-betul makin ingat sama Allah, ya, makin ingat dengan tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya. Jadi dia ready untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Berarti secara langsung Umi dan juga tentu saja papanya bilang bahwa Thorik sudah siap untuk ke jenjang yang lebih serius. Nah justru itu, kamu masih siap Thor. Nah jangan sampai nanti, tadinya kan kita cuma memimpin diri sendiri. Nah ini kamu bakal memimpin seorang wanita. Nah, kamu akan menjadi imam. Nah kamu mesti menjadi sebaik-baiknya. Nah itu yang kita ngobrol panjang tuh karena itu mempersiapkan Thoriknya. Termasuk ya persiapan fitting baju. Udah pada fitting loh kemarin loh. Luar biasa ya Allah. Fitting baju betul udah selesai. Udah ngukur. Udah ngukur. Banyak Karena Thorik loh. nggak boleh terlalu baik di spoiler katanya. Nah itu dia. Ya, surprise juga dia. Itu literally baru mendarat. Ya. Ini Ngantuk-ngantuknya. fitting bajunya buat lamaran secara resmi kayak tunangan gitu. Pakai tunangan nggak sih? Lamaran. Apakah ini? Lamaran nikah maksudnya ya. Ya. Ya masa lamaran kerja, Wi? Makanya kamu harus bisa punya hubungan dulu biar tahu. Pertama tuh ada lamaran tunangan dulu, baru ada lamaran nikah. Emang Rian suka begitu Kak. Malah baru Gemesin. Nah makanya. Ini fittingnya fitting buat lamaran atau fitting buat resepsi pernikahan? Bagus. Itu kan ukur buat semuanya ya. Oke. Tapi itu bajunya. Itu buat lamaran dulu. Ya. Buat lamaran dulu. Buat lamaran. Warnanya apa Umi? Weh, di spoiler. Kita boleh spoiler nggak nih? Karena Nah, Thorek iya. pesennya gimana tuh? Surprise, dia mau surprise katanya. Jadi tungguin aja di YouTube kita. Iya oke. Surprise! Untuk lamaran, kita kan step by step. Kalau buat lamaran persiapannya sudah berapa persen? Nah, jadi itu memang kita nggak bisa bilang persennya. Karena itu semua dikemas secara rapi. Dan katanya nggak boleh di-spoilerin. Nah gitu ya. Yang jelas semua itu sekarang disusun schedule. Pokoknya mah dalam waktu dekat mah. Dalam waktu dekat, soon. Wow. Jangan Allah kasih lancar. Amin. Di bawah 1 bulan atau di atas 1 bulan? Juli atau Agustus? Oh gimana nih? Wah. Kalau kata peramal sih Juli deh. Pokoknya deket ya kayaknya. Pokoknya gini ya, kita kan sebenarnya ini masih travel, tapi kita sampai pulang, nah sampai beres-beres baru kita pergi lagi. Nah gitu. Nah, oke, pertanyaannya, rencana pergi laginya kapan? Nah, dari situ aja ketahuan deh. Ntar kalau udah selesai. Tapi kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, ini ada momen Thorik Halilintar yang meminta izin secara langsung. Dan sekaligus Thorik di sini mau menyampaikan niat Thorik kalau anak Umi Abi pengen menikah sebentar lagi. Jadi ada beberapa acara yang harus kita realisasikan. Semoga semuanya bersedia dan udahlah itulah pokoknya.
Itu lagi bercanda. Itu bercanda. Itu bercanda. Karena semuanya Telepon-teleponan kan. Iya. Dan itu kita udah keulang berapa kali itu. Iya, kita habis perjalanan 2 hari di jalan. Iya. Iya, karena kita kan di Abu Dhabi sehari tuh. Jadi literally nggak tidur dan sedang mengawang-awang. Jadi makanya diajak ngobrolnya juga kayak orang nggak nanggepin dia, ada yang apa, ada yang ada yang lapar. Iya kayak orang nggak nanggepin. Literally, Tor besok aja ya tidur dulu katanya. Mi, please deh katanya. Apa-apa kok gitu ya udah. Tapi kalau buat saudara-saudaranya, adik-adiknya gimana sih ngelihat Torik? Dia udah mau nikah nih sekarang. Ngelihatnya reaksi kalian tuh seperti apa melihat kesiapan dia, kematangan Torik? Seperti apa? Kalau buat kalian? Ya kita sih selalu doain ya. Gimana dia biar lebih matang lagi. Lebih gimana soalnya ntar dia bakalan jaga perempuan kan. Kayak gitu. Jaga istrinya. Iya jaga istrinya. Tapi kalau ngelihat Toriknya sendiri gimana? Gimana Mas? Maksudnya seberapa siap Torik untuk menikah? Gimana Mas? Sebenarnya ya ada rasa gimana-gimana juga sih, soalnya kan gimana ya rasanya kayak adek mau ke tahap yang lebih serius kayak gimana. Beneran nih gitu, yakin nih gitu. Cuman kan emang dia kan udah dewasa juga. Iya kan beberapa mungkin udah 2 tahun kali ya. Dia udah rumah sendiri. Kan dia udah rumah sendiri. Dia udah belajar mandiri. Belajar mandiri benar. Udah belajar untuk ngerawat rumah gitu-gitu semua udah sendiri. Jadi udah terbiasa jadi dewasa sebenarnya kayak. Ya, artinya kemampuan finansial dan juga mental itu dia sudah miliki. Proses kematangannya sudah. Insya Allah. Tapi aku mau nanya, Torik kan adik kamu ya? Nah, janganlah. Kalau kamu Om. Gak apa-apa, aku dipanggil Om. Udah biasa aku dipanggil Om. Ya panggil apa dong? Masalah nggak kalau misalnya dilangkahi? Enggak masalah sih, kan tergantung yang Allah udah kasih dulu siapa. Betul. Betul, aku setuju. Kalau jodoh kita nggak pernah tahu. Tahu nggak? Mami kan juga melangkai kakak-kakaknya. Iya, aku sih di keluarga juga yang paling awal nikah ya. Karena aku anak ketiga, aku ngedulin kakakku yang nomor 2 dan abangku yang nomor 1. So itu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Karena begitulah ya jodoh. Iya, udah ketemu jodoh. Tahu datangnya kapan? Ya kan? Iya benar. Dan seperti Torik dan Alia Masaid yang akhirnya wow sebentar lagi akan segera menikah. Cuman ini jadi perhatian netizen. Kita mau flashback beberapa waktu yang lalu. Saat kita tidak membandingkan, tapi netizen biasalah berasumsi. Ketika Atta bersama dengan Aurel, keluarga Halilintar tidak lengkap mendampingi. Kita mau kasih lihat dulu ya satu artikelnya. Beda sikap Gen Halilintar ke nikahan Atta dan Torik. Dulu tak hadir sama sekali, kini ikut dari awal. Jelasin Umi, jelasin biar mereka kasih paham mereka. Waktu itu sebenarnya kita ngikutin banget dari awal untuk yang Atta. Bahkan kita juga bilang, nak segera aja nikah tuh kalau kamu udah ketemu cocok. Daripada kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan Tuhan gitu kan. Jadi memang kita suruh segera. Cuma kondisinya kita lockdown. Pandemi. Pandemi Di negara yang super ketat. Yang kita keluar rumah aja nggak boleh waktu itu. Jadi boro-boro mau terbang. Depan rumah aja ada polisi gitu. Jadi kalau mau belanja cuman boleh seorang doang, sendiri. Iya. Jadi itu ketat banget. Tapi ikutin banget ya dari. Iya, sampai ikutin banget. Jadi kita semua bikin all of our outfits all the same color. Iya. All did like an entire preparation. Semuanya sebuah video call. Sebuah video call. Waktu video call bajunya disiapin kan. Iya. Yang senada seirama juga kan. Kayak menghadiri resepsi gitu. Orang wisuda aja kan pada video call kan pas pandemi. Betul, jadi sebetulnya ini karena masalah situasi dari Betul. Betul. Udah persepsi orang udah yang aneh-aneh ya. Udah bikin cerita sendiri. Emang itulah netizen ngebanding-bandingin ya. Halo netizen banding-bandingin. Tanggapannya netizen yang suka banding-bandingin itu gimana sih? Bagi kita sih kita nggak kita pokoknya lihat kan ya prinsip kita seperti ini gitu. Ya terserah bagaimana mau menanggapi, tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, yang kita share dalam YouTube kita, dalam sosial media kita, itu memberi pencerahan lah. Kita fokus perbaiki diri aja. Nah itu betul. Fokus perbaiki diri. Tapi kalau misalnya Alia Masaid sendiri ketemu sama Umi ngobrol langsung gitu setelah ada obrolan dari Torik bahwa dia mau lebih serius sama Alia sempat ngobrol juga nggak sih heart to heart dengan Umi? Kalau ya Umi sama Alia biasa ya kan udah selalu ketemu juga ya insya Allah. Ada momen. Omongan private ya. Apa wejangan kalau dari Umi untuk Alia?
Nah kalau Umi itu pesennya nggak pernah ke Alia gitu. Umi pesennya ke Torik. Nah kalau misalnya Alianya dengar ya sekalian gitu. Tapi Umi selalu menasihati itu anak kita. Ya, jadi yang pesan Umi agar apapun yang dibangun, ya hubungan rumah tangga, cinta kasih, itu mesti yang kuat perekatnya itu dibangun dengan cinta ke Tuhan dulu. Nah dari cinta ke Tuhan, nah akan tumbuh saling kasih sayang yang nggak akan pudar, seperti kayak yang Umi dan Abi lakukan 31 tahun, tapi kita rasanya kayak baru aja nikah gitu. Karena harmonis dulu kepada Allah gitu ya. Harmonis pada Allah, Allah yang nanti merekatkan hati kita. Demikian juga dengan anak-anak. Karena Allah yang punya hati-hati semua orang. Iya gitu. Umi, tapi pernikahan ini akan menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pernikahan, salah satu pernikahan yang dinantikan di tahun ini, Torik dan juga Alia Mas Said. Tapi ada perasaan sedikit, aduh deg-degan nih, tegang nih, ntar komentarnya apa nih? Enggak. Bukan lu. Orang tuh pada nungguin loh Umi. Oh gitu ya? Pastilah. Masya Allah. Kalau Umi sih yang tegangnya tuh gini. Ya Allah, semoga anak aku benar-benar siap ya untuk menjadi seorang suami yang benar-benar dia akan membawa dirinya dan istrinya tuh menuju jalan Allah. Sebagaimana apa yang sudah kita terapkan selama ini semenjak dia dalam kandungan, lahir, di rumah gitu ya. Terus aja. Bahkan ketika dia punya rumah sendiri kan itu yang kita khawatir kan. Nah, kamu ingat nggak gimana kamu jaga sholat nggak? Kamu bikin nggak selalu yang kita lakukan? Ya? Kan itu yang selalu kita ingatkan. Nah, sekarang dia mau membuat suatu rumah tangga. Bisa nggak dia meneruskan seperti apa yang kita sudah lakukan selama ini? Jadi itu yang menjadi khawatir. Ya, kita juga deg-degan, semua saudara juga deg-degan lebih ke situ. Tapi kekhawatiran seorang ibu pasti rasanya wajar banget ya. Deg-degan mana Torik sama Atta? Lebih deg-degan mana? Sama sih. Kalau Umi? Kalau Umi sama-sama sih. Sama deg-degan. Kalau adik kakak? Deg-degan mana? Maksudnya lebih, wah ini lebih menantang gitu. Gak menantang-nantang sih. Iya. Mungkin bedanya kalau kemarin karena masa pandemi, kalau sekarang secara langsung bisa lihat gitu ya. Mungkin bedanya tuh abang nih adek gitu aja. Mungkin kalau ini lebih masih anak-anak banget, atau mungkin kalau ini udah dewasa, kalau gitu-gitu nggak sih? Ada gitunya nggak gitu? Enggak sih, aku ngeliat Torik sekarang udah lebih matang. Iya ya. Iya, maksudnya nggak kayak pas yang dulu-dulu banget. Dan kita ngeliat sekarang dia lebih tenang. Lebih tenang. Oke. Dan emang anak-anak Giantar kan dari kecil dididiknya sama papa mandiri gitu. Betul, jadi betul. lebih dewasa daripada umurnya malah. Punya tanggung jawab dari diri. Ya. Dan berbicara mengenai proses menuju pernikahan, pastinya juga pertemuan keluarga menjadi satu hal yang sangat penting sekali, komunikasi. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Bakal jadi besar momen Angelina Sonda bertemu Geni Faruk curi perhatian. Alhamdulillah. Udah ketemu. Udah kan, sebelum ini sudah ketemu. Alhamdulillah ya kita dapat berkomunikasi dengan baik dan ya baik dengan Mbak Enji ya dengan Mbak Reza. Alhamdulillah. Umi, apa sih yang membuat Umi itu begitu yakin dan juga mantap bersama dengan suami tercinta untuk memberikan izin Torik Halilintar untuk Alia Mas Said, she's the one for you. Apa yang membuat Umi begitu? Kalau Umi itu gini, jadi kita udah mendidik anak kita sudah memberi dia installment yang banyak. Nah pada saat dia sudah masuk usia 21, itu adalah usia lepas landas, dia sudah belajar membuat keputusan sendiri. Jadi kan kalau 21 tahun tuh 0 sampai 7, anak itu masih dilayani, 7 sampai 14 dia yang melayani, diajar melayani, berkhidmat, 14 sampai 21 dia sudah menjadi sahabat. Nah itu kita selalu berbincang. Setelah 21 dia lepas landas, dia sudah belajar mandiri. Jadi kita respect dia punya decision. Jadi siapa pilihan dia itu kita hormati. Itu untuk anak laki-laki. Iya. Tapi kalau dari sosok Alia Mas Said yang membuat Umi yakin aku deh kamu sama dia. Terlepas ya memang usia 21 lepas landas, dia punya kebebasan untuk memilih. Tapi kan Umi juga punya kewajiban sebagai orang tua untuk mengingatkan, menasehati. Apa yang membuat Umi yakin dengan Alia? Ada feeling gitu, maksudnya feeling Umi gimana? Ya kan kalau ibu biasanya suka kalau lebih ibu kan kuat gitu ya feelingnya. Ya kalau Umi itu mengingatkan anak Umi. Jadi ketika dia minta izin mau nikah, yang Umi tanya kamu udah siap gitu kan? Ya sesiap mana kamu
Apa yang sudah kamu lakukan itu? Jadi saya nggak pernah bilang. Torik ya? Iya, saya fokus ke torik. Jadi saya nggak fokus ke itu kamu ini siapa itu enggak. Jadi saya lihat kesiapan kamu, maka saya berdoa Allah akan memilihkan yang terbaik untuk kamu. Masya Allah. Karena ini juga anak laki-laki ya. Iya. Jadi Umi yakin dengan segala macam installment apapun yang Umi berikan dari kecil sampai sekarang sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Jadi saya percaya dengan anak saya. Ketika saya udah beri itu semua, itu kamu belajar bertanggung jawab. Betul. Gitu. Betul. Kita berjawab dengan pilihannya ya. Berharap dimudahkan, dilancarkan ya, semuanya happy. Kita undang dong proses lamarannya, ya kan? Resepsi lah kita undang lah, Umi. Kita pasti datang insya Allah. Insya Allah ya. Lancar-lancar. Sampaikan ke toriknya nih. Termasuk kita juga berharap semoga Atta dan juga Aurel lancar untuk melaksanakan ibadah hajinya, diberikan kesehatan, tanpa kekurangan apapun. Tapi tentu saja perpisahan orang tua dan juga anak yang harus ditinggalkan ibadah haji itu bukan hal yang sangat mudah pasti, apalagi untuk sang anak. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Bikin haru, Amina nangis sebelum Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah naik haji. Kemarin sempat nganter nggak? Iya. Oh itu baru mendarat. Kita baru mendarat, jadi kita pamit-pamitan. Ya. Baru landing. Diwakili sama Mimi yang nganter ke sana. Oh, oke. Tapi cerita atau dengar ceritanya nggak ketika Amina nangis melepas orang tuanya? Iya, apalagi kan deket banget gitu ya, jadi sedih kayak gitu. Itu keluarga Halilintar baru mendarat dari mana? Dari Turki kan, dari Turki Abu Dhabi. Oh, Turki Abu Dhabi. Tapi kalau misalnya sekarang Amina sama Azura sama siapa? Nah mereka kan rebutan kita. Di rumah kan memang udah ada yang jaganya. Cuma ya kita kan selalu mampir, jadi ya rebutan-rebutan aja. Kan neneknya banyak, kakeknya banyak. Om-omnya lebih banyak lagi. Keluarga besar ya. Iya. Rezekinya juga banyak. Jadi ngantri. Jadi si kecil nggak merasa sedih. Iya. Tapi ada nggak tuh mereka misalnya Amina Azura, aduh nangis si Trewel pengen ketemu sama mamanya, pengen video call gitu. Dia video call terus. Video call terus ya. Iya. Jadi setiap itu video call. Dan pinter sih. Iya. Pintar, apa yang kamu lihat bahwa mereka itu pintar? Ya maksudnya kayak papa jangan lupa makan ya, malah ngingetin papahnya. Iya. Malah dia yang iya. Oh, oke. Udah banyak ngomongnya sekarang. Iya, bijak banget sih Amina. Bijak ya. Buat sekali lagi Atta dan juga Aurel semoga dimudahkan, dilancarkan untuk ibadah hajinya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada satu foto yang barangkali bisa ditanggapi oleh keluarga Halilintar. Alhamdulillah sarjana ketika netizen. Maksudnya gimana itu teh? Gimana ya ini? Ini Torik sempat posting ini ya, sarjana ketika netizen. Maksudnya itu apa sih? Jujur Li, juga nggak ngerti itu. Kreativitas diri sendiri. Kreativitas sendiri. Ini kayak maksudnya doanya netizen untuk mereka berdua. Iya kalimat. Jodoh dan bisa jenjang pernikahan. Jadi berjodoh pokoknya. Ya udah sarjana ketikan mereka gitu, udah lulus nih. Mungkin, oh ya lulus gitu bisa lulus. jadi. Bahasa zaman now ya. Lulus deh doanya lo gitu maksudnya. Paham banget omanya ya. Netizen. Wakili gitu ya. Anak muda ngomongin soal pendidikan ya, Umi. Kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Atta Halilintar tak lulus SMP. Pendidikan anak-anak Gen Halilintar juga dipertanyakan. Kita tahu keluarga Halilintar ini kan memang sering berpindah tempat, traveling juga. Tanggapannya seperti apa? Dipertanyakan oleh netizen mengenai pendidikan anak-anak. Iya, karena mereka kan pasti ngelihat kayak kita juga selalu jalan-jalan. Terus kan masih ada yang anak usia sekolah gitu kan. Sebagian udah selesai kayak gitu. Nah, kita tuh memang menerapkan dari dulu tuh mobile schooling. Jadi mobile schooling itu seperti homeschooling, cuma kita selalu bergerak. Jadi guru-guru itu kita ajak ikut. Nah, guru itu yang kemudian dilatih juga oleh anak-anak menjadi, ada yang menjadi kameramen, ada yang menjadi editor, sama-sama semua terlibat. Jadi mereka ikutlah kita kemana pergi keliling. Mi, saya baru dengar mobile schooling loh. Kalau homeschooling kan itu satu hal yang lumrah, wajar gitu. Ini mau apa? Kepala sekolahnya siapa dulu dong? Pak Halilintar dan Ibu Gen. Iya. Nah, gitu. Memang Gen Halilintar. Tapi kalau mobile schooling itu apakah ada sertifikasinya, ijazahnya segala macam? Nah, ijazahnya nggak seperti dari homeschooling. Seperti homeschooling. Jadi bedanya kan orang homeschooling kan ya di rumah. Kita di jalan gitu. Jadi kita bawa semua. Jadi kita kemana-mana tuh yang nggak menghalang gitu loh, buat kita tetap belajar, tetap. Iya, nanti mereka ikut ujian Diknas, ujian paket. Oh, ujiannya ujian paket. Oke.
Gurunya berarti memang bukan secara virtual tapi memang ikut. It's with us. Berapa guru biasanya ikut kalau kalian traveling untuk mobile schooling? Kalau Banyak banget tuh tiket ya Umi. Astagfirullahaladzim. Anak Umi emang kayak lu Justin Bieber ya. Modelannya. Justin Bieber waktu Biasa masih kita kalau kecil. berangkat tuh 20 orang. minimal. Dengan kita semua, dengan kita semua. itu sudah termasuk tim dan guru. Iya, tim merangkap guru. Saya daftar jadi guru aja deh Umi. Belajar bahasa Inggris. Guru rias buat anak cewek ya. Di tas dulu ya. Iya. Di tas dulu sama Umi. jago, cocok jadi guru. Guru menjahit. Guru rias buat anak cewek. Bisa Oh iya, jadi. iya benar-benar. Baru tahu loh, ada yang namanya mobile schooling ya. Tapi ya sebenarnya pendidikan kan memang kita tahu ada formal, non formal dan bisa didapatkan dimanapun juga dan. Kayak mereka ini kan misalnya lagi tertarik banget nih kayak Kahtan, dia suka banget history. Jadi misalnya kita langsung ke dia suka banget Empire. Jadi sekarang lagi bikin buku. Lagi bikin buku. Ya Allah, akhirnya kamu ngomong sayang. Katan say it again. You're not with Mike. Lagi bikin buku. Perjalanan Ibnu Halilintar Bungsu. Oh wow. Dia sendiri yang bikin. Jadi inter Dia ini sangat menguasai history sama peta negara tuh. Kalau misalnya Geografi sebut ya. geografi, misalnya Mas yang tunjuk satu negara dia bisa bilang itu posisinya di mana, bahkan bisa menggambar peta. Oh, kamu sama kayak aku suka geografi ya. Tapi ini akhirnya menjelaskan buat Sobat Ambiar bahwa sebetulnya mereka ini mobile schooling dan pada akhirnya nanti juga ada ujiannya dan itu juga pasti akan mendapatkan ijazah dari negara ya. Oke, terakhir singkat apa yang mau disampaikan untuk Ya, tadi aku mau cerita, misalnya kayak mereka mau tertarik dengan pelajaran aljabar, algoritma. Itu kita langsung ke Uzbekistan, lihat Al-Khawarizmi, penemunya langsung. Gimana ngajar ketemunya, tadi rumus-rumus ini segala macam. Jadi mereka benar-benar praktek, jadi langsung nyerapnya lebih. Oke, kita yakin bahwa orang tua pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi singkat buat Torik sama Alia mau bilang apa? Semoga benar-benar dapat membina rumah tangga yang berdasarkan cinta kepada Allah, hingga menghasilkan cinta sesama yang luar biasa. Kan sambil zikir. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.